Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Bagaimana kabarnya penonton setia channel Yunus Sanjaya? Mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahkan, memiliki rezekinya, ditambah ilmunya, disehatkan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi kajian terkait kitab Ta'limut Ta'lim, yang mana kitab Ta'limut Ta'lim ini yaitu karya Alim Allamah Syekh Az-Zarnuji, yang insya Allah kita akan bahas untuk malam hari ini, yaitu pasal ke-7, yaitu Faslun Bitawakuli. Karena berhubung banyak ada tingkat kuliah saya yang meminta, Kang, tolong dibahas kajian kitab Ta'lim. Karena memang ada mata kuliah Basul Kutub. Nah, insya Allah akan saya bahas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi tawakuli. Seperti biasa kita i'rab dulu terlebih dahulu. Faslun ini baca rofa karena kedudukannya menjadi mubtada. Fi tawakuli, fi harap jar, tawakuli majrur dijarkan dengan fi. Faslun, adapun pasal ini enaknya seperti itu. Fi tawakuli, dalam menerangkan tawakal. Jadi ajeng musannif di pasal ke-7 ini akan menjelaskan tentang tawakal. Apa sih tawakal itu? Kemudian apa sih pentingnya tawakal ketika bagi seorang penuntut ilmu? Nah, nanti insya Allah oleh ajeng musannif akan dibahas. Summa la buddha, summa ini harf atap. La buddha, tidak boleh tidak, la nafi, tidak boleh tidak yang memiliki ini warna harus. Li tolibil ilmi, li tolibi, li harap jar, tolibi majrur dijarkan dengan li harap jar. Atau bisa juga tolibil ilmi, tolibi mudhof, al ilmi mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat nisbatun takdiyatun bainas naini tuzirun abada, yang keduanya wajib JR seperti itu. Jadi idopati pun nisbat bangsa kaid, yang keduanya wajib di-JR-kan. Makanya tolibil ilmi, tolibi mudhof, al ilmi mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idopat. Jangan terlalu panjang lah, singkat saja, oke? Minat tawakuli, min harap jar, tawakuli majrur di-JR-kan dengan min. At-tawakuli kalimah apa? Kalimah isim. Apa tandanya? Tandanya ya alif lam, kemudian termasuki huruf jar dan di-JR-kan. Fi tolibil ilmi, fi harap jar, tolibi majrur di-JR-kan dengan fi. Bisa juga tolibil ilmi, tolibi mudhof, al ilmi mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat. Wala yahtamu, wala yahtamu, waw harap atap, la yahtamu ini la yahtamu, inilah nyala napi, yahtamu kalimah fi'il mudhari. Apa tandanya? Tandanya ia harap mudharaah, yahtamu dibaca rafa ya. Di amril rizki, li harap jar, amri majrur dijarkan dengan li. Amri rizki, amri mudhof, arizki mudhof ilaih. Kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idopat. Wala yusgilu, warau harap atap, la yusgilu, la ini la napi. Yusgilu kalimah fi'il mudhari dibaca rofa. Tandanya kalimah fi'il mudhari ya, tandanya ada huruf mudhara'ah iya. Qalbahu, nah qalbahu ini qalbahu, qalba mudhaf, khu mudhaf ilaih bisa ini. Bidzalika biharap jar dari ka majrur, atau dzalika isim isyarah. Kita sedikit terjemah perkata. Summa, kemudian, la budda, tidak boleh tidak, harus, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minat tawakuli, dari bertawakal. Jadi diperuntukkan, diharuskan bagi penuntut ilmu, baik mahasiswa, baik mahasiswi, baik anak sekolah, anak santri, intinya barang siapa yang sedang mencari ilmu, la budda, tidak boleh tidak, bagi penuntut ilmu, minat tawakuli,
harus bertawakal. Bitolibil ilmi, dalam mencari ilmu. Jadi bagi seorang sarjana, mahasiswa atau yang magister pun harus tawakal dalam mencari ilmu. Wala yahtamu, dan mementingkan tolabil ilmi li amri rizki, untuk urusan rizki. Jadi seorang pencari ilmu ketika mencari ilmu maka harus fokus terhadap ilmu yang dikaji, baik kaji ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Jangan sampai sibuk mengurusi rizki. Misalkan ketika mondok sambil bisnis, sambil dagang, mungkin itu tidak diperuntukkan, kata kajian musannif, karena tadi akan sibuk, tidak fokus terhadap satu kegiatan karena saking banyaknya. Maka bagi para penuntut ilmu harus tawakal li amri rizki, untuk urusan rezeki. Wala yusgilu, dan tidak menyibukkan si pencari ilmu, si tolibil ilmi, qalbuhu, pada hatinya, bidzalika, dengan itu rizki. Jadi seorang santri, seorang mahasiswa yang ketika mencari ilmu maka harus difokuskan terhadap ilmu tersebut. Jangan sampai sibuk memikirkan masalah rizki. Kemungkinan kalau seandainya sedang kuliah kemudian kita memikirkan bagaimana bayaran ini itu, kemungkinan besar nanti kuliahnya akan tidak fokus. Nah, itu yang ditakutkan oleh ajaran musannif. Jadi seorang pelajar harus bertawakal dalam menuntut ilmu, jangan ragu karena masalah rizki, dan hatinya pun jangan terbawa ke sana ke sini. Jadi harus fokus dalam memperdalami ilmu yang dikaji. Oke, lanjut baris yang bawah. Rawa Abu Hanifah rahimallahu an Abdi ibni Hasan Zubaidi sahibi Rasulillah. Rawa, meriwayatkan, rawa kalimah fi'il madi, Abu Hanifah menjadi fa'ilnya lafaz rawa. Wa rahimahu mudhaffu mudhaf ilaih. Allahu ini menjadi fa'ilnya lafaz rahimah. An Abdillahi, an harap jar, abdi majrur dijarkan dengan an. Abdillahi, abdi mudhaf, hi mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat. Abdillah ibni Hasan, Abdillah ibni Hasan ibni mudhaf, al Hasani mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat. Hasani Zubaid. Nah, ini Hasani Zubaid ini menjadi badal lafaz al-Hasan. Sahibi Rasulillahi, sahibi mudhaf, ar-Rasulillahi mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat sehingga dibaca JR. Rasulillahi, rasuli mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat. Man ini kalimat isim mausul. Tafaqqaha menjadi silahnya isim mausul. Fi dini, fi harap jar, dini majrur dijarkan dengan fi. Allahi, fi dinillahi, dini mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Kumpulnya mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhofat. Kafahu, kafa kalimah fi'il madi, hu menjadi fa'ilnya. Atau bisa juga kafahullahu ta'ala, kafahu. Nah, kafa kalimah fi'il, Allahu ini menjadi fa'ilnya, hu-nya menjadi maf'ul bih. Allahu ta'ala, Allah menjadi fa'il dibaca rafa, ta'ala menjadi sifatnya lafaz Allah. Hammahu, nah hamahu kalimah fi'il madi, hamma, hu-nya domir. Warazaqahu, warazaqu wa harap atab, rozaqu, rozaqo kalimah fi'il, fi'ilnya fi'il madi, hu-nya menjadi fa'ilnya. Min haitsu, min harap jar, haitsu majrur, majrurnya majrur dikira-kirakan. La yahtasibu, la yahtasibu ini kalimat la-nya la nafi. Kemudian yahtasibu kalimat fi'il mudhari dibaca rofa. Mana kalimat fi'il mudhari ini tandanya ada ihraf mudhari. Ru'ya, oke, kita jelaskan perkataannya. Ru'ya meriwayatkan. Siapa yang meriwayatkan?
sopo Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga merahmati Allah, an Abdillah, dari Abdillah bin Hasan al-Jubaidi, sahibi Rasulullah, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man, adapun orang, tafaqahu, yang mempelajari ilmu seseorang tersebut, fi dinillahi, tentang ilmu agama Allah, kafahu, maka Allah akan mencukupi si man tersebut. Siapa yang akan mencukupi? Allah Ta'ala hammahu, pada kesusahannya, warazakahu, dan rizkinya, min haitsu la yahtasib, dari sisi yang tidak disangka-sangka. Jadi kata ajengan musannif, karena ada riwayat Imam Abu Hanifah meriwayatkan dari Abdullah bin Hasan al-Jubaidi bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberi rizki dari jalan yang tidak dikira-kira sebelumnya. Jadi tadi diperuntukkan bagi pencari ilmu, bagi santri, bagi mahasiswa, mahasiswi, ketika mencari ilmu maka harus difokuskan terhadap ilmu tersebut. Jangan sampai bingung memikirkan masalah rizki. Karena ini, man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Karena ada sabda baginda Rasul, barang siapa yang mempelajari agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Jadi ketika misalkan mahasiswa, ya insya Allah syariat wasilahnya ya di rajin sholat duha, maka insya Allah akan mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Sehingga ini anjuran ajengan musannif. Kenapa mengajurkan seperti itu? Karena kalau seandainya ketika mencari ilmu kemudian bingung terhadap memikirkan masalah rezeki, kemungkinan ketika mencari ilmunya tidak fokus. Ketika tidak fokus, maka ilmu yang sedang dipelajari tidak mungkin didapat. Nah, itu mungkin anjuran ajengan musannif, ketika mencari ilmu harus fokus, harus tawakal, seperti itu. Jangan sampai bingung memikirkan masalah rezeki. Oke, baris bawahnya ya selanjutnya. Fa inna man sugila qalbuhu birizki minakuti wal kiswati qalama yatafarragu li takhsili ma karimal akhlaq. Fa inna, maka ini fa inna, fa jawab inna, atau juga disebut ini fa-nya fa sehat, karena berada di awal kalimat. Fa inna man, maka fa sehat, inna harap taukid, man kalimah man isi mausul, sugila kalimah fi'il madi mabni majhul, dibaca asab, qalbuhu mudhof ilaih, birizki, bi harap jar, arizki majrur dijarkan dengan bi, minal kuti, mina harap jar, al kuti majrur dijarkan dengan min, wal kiswati, waw harap atap, kiswati dijarkan karena maktub kepada lapad kuati. Qolaman ini menjadi jawab syarat dari in. Tadi ada in syarat, kemudian ini makanya menjadi jawab. Jawabnya dikira-kirakan. Yatafarragu ya fi'il mudhari, yatafarragu fi'il mudhari, karena tandanya ada iya harap mudharaah. Ditakhsili, li harap jar, takhsili majrur dijarkan dengan li, makarimal akhlak, makarim mudhof, al akhlaki mudhof ilaih, kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat. Wa ma'ali wa harap atap, ma'ali matub kepada lapad akhlaki, ma'alil umuri, ma'ali mudhof, al umuri mudhof ilaih, kumpulnya mudhof dan mudhof ilaih disebut idofat. Kila dikatakan, kila ini kalimah fi'il madi mabni majhul. Oke, kita terjemah perkataannya. Fa inna man, maka sesungguhnya orang, sugila disibukkan, qalbuhu hatinya si man, hatinya orang tersebut, birizki dengan rizki,
minal kuti dari makanan, wa kiswati dan pakaian, qolaman maka sedikit yatafarragu akan menyempatkan si man litakhsilil makarimal akhlak untuk memperoleh akhlak mulia, wa ma'alil umuri dan perkara-perkara yang mulia. Nah, jadi kata ajaran musannif, karena orang yang hatinya telah terpengaruh oleh urusan rizki, baik makanan atau pakaian, maka sedikit sekali kemauannya untuk mencapai akhlak yang sempurna dan perkara-perkara yang mulia. Kenapa? Karena tadi ketika misalkan seorang mahasiswa, mahasiswi atau santri ketika mondok kemudian disibukkan dengan masalah rizki, dengan misalkan disibukkan dengan makanan, kemudian disibukkan dengan pakaian dan lain sebagainya, maka ini sangat kecil kemungkinannya litahsilil makarimal akhlak, akan hasilnya memperoleh akhlak yang mulia. Karena apa? Karena ada keterangan al-hikmatu fil batni qalbi, ilmu itu akan masuk ke dalam hati orang yang kosong. Makanya kata ajaran musannif, ketika mencari ilmu diperuntukannya tawakal. Jangan sampai ingin bermegah-megah makan makanan enak, kemudian ingin wal kiswati, ingin pakaian-pakaian yang bagus dan mahal, maka tidak diperuntukkan seperti itu bagi para santri dan para pencari ilmu, karena dianjurkan untuk tawakal. Tawakal menerima apa yang telah Allah berikan, seperti halnya qanaah seperti itu. Makanya ketika mondok ya harus tawakal untuk litakhsili makarimal akhlak, untuk memperoleh akhlak yang mulia. Mungkin untuk bab ke-7 ini dalam pasal fit tawakkuli mungkin dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam i'rab atau dalam terjemah per kalimatnya. Kemudian mungkin dicukupkan sekian dulu video kali ini. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe, dan tulis di kolom komentar apabila ingin lanjut video yang dibahas bab apa, bab berapa. Insya Allah selagi kita bisa, insya Allah kita bahas bareng-bareng. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun.